Sore hari ini kita ngaji bersama, judulnya adalah pengadilan dunia versus pengadilan akhirat, atau pengadilan dunia lawan pengadilan akhirat. Bapak dan Ibu, kalau saya tanyakan kepada panjenengan semuanya, apakah panjenengan percaya bahwa di Indonesia ini ada hukum, ada pengadilan dunia, pengadilan di Indonesia? Percaya Pak nggih? Percaya ya. Karena bisa dilihat pengadilan negerinya ada ya. Kemudian aturannya ada ya. Peraturannya ada. Kemudian peraturan itu apabila dilanggar, penegak hukumnya ada, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kemudian kehakiman, hakim, kemudian yang dihukum juga ada ya. Dimasukkan lembaga pemasyarakatan. Jadi hukum dunia itu kita bisa lihat, bisa saksikan. Bahkan Bapak dan Ibu bisa jadi di antara kita pernah mengalami masalah yang kemudian berujung di pengadilan di dunia ya. Baik itu masalah perdata ya, hutang piutang atau hubungan kerjasama dan lain sebagainya, kemudian terjadi sengketa dibawa di pengadilan ya, oleh karena ini masalah perdata, kemudian ada dua pihak, penggugat dan tergugat, kemudian oleh hakim diputuskan ya, siapa yang dimenangkan ya. Kalau kemudian masalah pidana ya, satu contoh umpamanya pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa yang mengambil barang orang lain tanpa hak ya, maka dipenjara karena pencurian setinggi-tingginya 5 tahun ya. Itu hukum positif, hukum yang diberlakukan di Indonesia ya. Jadi ada undang-undangnya. Barang siapa yang mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, mengambil bukan miliknya, kemudian dia ambil tanpa hak. Kalau mengambil itu dengan membeli ya bukan mencuri. Jadi mengambil barang orang lain tanpa hak, diambil, dimiliki, maka dia itu kena pidana pencurian. Kalau ada orang yang ambil barang orang lain ya, mohon maaf ya, ada orang yang entah karena sesuatu apapun mengambil barang orang lain, kemudian yang merasa kehilangan lapor penegak hukum kepolisian, kemudian diadakan pencarian, ternyata diketahui yang nyuri itu adalah si A, diproses di pengadilan ya. Dituntut oleh jaksa, diputuskan oleh hakim, si A ini melakukan tindak pidana pencurian, terus dimasukkan ke lembaga permasyarakatan ya. Si A ini dihukum setahun. Setelah itu keluar si A ketemu temannya, kamu kok lama ndak ketemu, 1 tahun ini kemana no?
ini saya ya kena musibah, saya memang kilap namanya hidup ya, saya terkena pasal tindak pidana pencurian, akhirnya saya mengambil barangnya orang lain tanpa hak ya, kemudian saya dihukum 1 tahun. Itu yang si A ini ngaku ya. Terus panjenengan nyimpulkan ada ndak hukum pencurian di Indonesia? Ada nggih? Orang yang pikirannya sehat ya, pasti akan berpikir, oh ada. Lu buktinya mana? Aturannya ada. Satu, aturannya ada. Barang siapa yang mengambil barang orang lain dipidana. 362 KUH Perdata pidana. Aturannya ada. Kemudian ada orang yang melanggar pasal itu, kemudian dipidana, dihukum oleh pengadilan, dan dia telah dihukum, dibuktikan dimasukkan ke dalam LP. Kemudian yang ketiga, jadi ada orang yang melanggar, kemudian dimasukkan ke dalam hukuman ya. Kemudian yang ketiga, dia sendiri ngaku kalau dari penjara. 3, berarti kalau kita berpikir secara secara baik, secara normal, maka pasti akan ngakoni, oh nek ngono memang ono hukum di Indonesia pencurian, karena pasalnya ada, aturannya, hukumnya ada, siapa yang melanggar juga ada terkena hukuman, dan kemudian orangnya bahkan tidak hanya dihukum tapi juga ngakoni kalau dia baru saja dihukum. Ini pengadilan dunia. Adapun masalah keadilan, apakah mencerminkan keadilan dan lain sebagainya, itu memang kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang yang nisbi ya. Keadilan yang sebenar-benarnya adalah nanti keadilan di hadapan Allah. Nah, itu pengadilan dunia, dan semua orang bisa melihat, bisa merasakan, bahkan bisa jadi juga pernah bersinggungan dirinya atau keluarganya dengan proses pengadilan dunia itu ya. Percaya, di tingkat masyarakat apapun maka selalu ada hukum, karena hukum itu adalah aturan yang mengikat masyarakat itu. Supaya masyarakat itu tertib maka perlu ada hukum. Panjenengan semua percaya. Bagaimana dengan pengadilan akhirat? Kalau pengadilan akhirat ya, kita belum pernah merasakan pengadilan akhirat, belum pernah merasakan. Dan pengadilan akhirat itu berarti nanti ada di kehidupan akhirat, kehidupan akhirat. Karena itu maka kalau pengadilan dunia, orang yang normal pasti percaya, wong iso didelok ya, bisa dirasakan, bisa bisa dilihat, bahkan mungkin saja pernah merasakan sendiri. Tapi bagaimana dengan pengadilan akhirat? Maka pengadilan akhirat itu hanya ada nanti di dalam kehidupan akhirat. Karena itu manusia ya ada yang percaya, ada yang tidak, karena belum ada. Maka bagi orang muslim ya, seorang mukmin, maka wajib percaya. Kenapa? Ya, karena landasan seorang mukmin itu adalah kitab suci
Al-Quran. Sumber utama ya dari seorang mukmin muslim itu adalah Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kitab petunjuk yang tidak meragukan lagi adalah Al-Quran. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman dan melaksanakan realisasi imannya dalam bentuk amal soleh. Itu orang yang bertakwa ya. Kemudian di dalam ayat yang lain ya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, sebentar lagi puasa ya Bu ya. Ya. Kalau puasa pasti hafal semuanya perintah puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ayat 185-nya syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Apa Al-Quran? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau namanya manusia itu ya bisa jadi orang yang sudah mukmin beriman, bisa jadi belum ya Pak ya, orang kafir ya. Jadi semua manusia, petunjuk bagi semua manusia. Ketika Rasulullah memperoleh mukjizat Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya, suku Quraisy ya, itu mereka masih kafir ya, didakwai oleh Rasulullah dengan petunjuk Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi semua manusia, utamanya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena di dalam orang yang bertakwa itulah yang mengakui adanya keimanan terhadap Al-Quran. Wabil akhiratihum yuqinun ya. Nah, baru kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bagian dari iman ya, rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya pada kitab-kitab Allah, percaya pada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari kebangkitan ya. Kemudian pada qadar, percaya pada takdir. Nah, percaya kepada hari kebangkitan. Jadi itu bagian dari keimanan kita adalah kita percaya kepada hari kebangkitan. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan terhadap hari kebangkitan mereka mempercayai. Ya. Jadi kita alhamdulillah Bu, ya kita ditakdir oleh Allah diberikan hidayah. Ya. Ini mahal sekali hidayah itu. Bayangkan ya, istrinya Nabi Lut ya, istrinya Nabi Lut itu dibimbing, istri yang dibimbing oleh seorang nabi tidak dapat iman. Istrinya Nabi Lut, bahkan anaknya istrinya Nabi Nuh ya. Istrinya Nabi Lut, bahkan anaknya Nabi Nuh ya. Bapaknya Nabi Ibrahim juga belum mendapatkan hidayah. Alhamdulillah kita mendapatkan hidayah. Nah, ini adalah karunia yang terbesar. Kita lanjutkan. Maka bagian dari keimanan itu adalah percaya kepada hari kebangkitan. Nah, pengadilan akhirat itulah nanti yang akan dilaksanakan ketika kita mengalami kehidupan akhirat yang merupakan bagian dari kepercayaan kita.
Di dalam surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kamu ingkar kepada Allah. Wa kuntum amwatan, wahai manusia, karena mukhatabnya manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Al-Qur'an kita lihat yang dituju siapa ayat ini. Ya. Jadi ya ayyuhan nas, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu la'allakum tattaqun, bertakwa. Nah, baru di bawahnya, kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin manusia kamu ingkar kepada Allah. Ya, ini berarti manusia yang belum beriman ya. Bagaimana kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin manusia diingatkan oleh Allah, kamu itu kok bisa-bisanya ingkar kepada Allah. Wa kuntum amwatan, semua bapak dan ibu sebelum kita lahir jabang bayi, ini kita tidak ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun ya saya amadukuro, tidak disebut, tidak ada. Jadi sebelum kita bertemunya ayah dan ibu kita ya, maka kita tidak ada. Wa kuntum amwatan, kamu tidak ada. Fa ahyakum, kemudian kami hidupkan. Jadi kita ini dihidupkan ya oleh Allah, mulai dari ibu-ibu mengandung ya dalam keadaan payah, lagi kepayahan ya, kemudian menyapihnya sampai 2 tahun, kemudian sampai tumbuh dewasa ya. Summa yumitukum, setelah dewasa ada yang diberi umur panjang, ada yang pendek ya, itu hak prerogatif Allah. Kita tidak tahu diberi umur berapa ya, tidak ada yang tahu ya. Itu hak prerogatif Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum, kemudian kita dimatikan. Summa yuhyikum, nah ini Allah mengabarkan, kemudian hai manusia, kamu nanti akan dibangkitkan kembali. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan kepada Allah ya. Jadi kita dihidupkan lagi untuk dikembalikan kepada Allah ya, kepada Allah. Untuk apa dikembalikan kepada Allah ya. Untuk apa dikembalikan kepada Allah? Ini bagian dari ajaran yang diajarkan Rasulullah ya, bersumberkan pada Al-Quran yang wajib kita percayai. Karena itu bagi seorang mukmin percaya kepada hari kebangkitan, dan dengan demikian percaya kepada adanya pengadilan akhirat ya, pengadilan akhirat. Maka di dalam surat Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surat Jumu'ah ya, yang biasanya dibaca ya kadang-kadang pada waktu sholat Jumat ya. Qul ya, katakan Muhammad ya. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada semua manusia. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian yang kalian semua menghindar darinya, fa innahum mulaqikum, maka kematian itu pasti akan datang. Walau kuntum fi burujim
musayyada, meskipun kamu berada di benteng yang sangat kuat ya, maka malaikat Israel ya pasti akan datang. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Mengapa dimatikan? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Mengapa dikembalikan kepada Allah? Ya. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini, jadi Allah akan memberitahukan kepada kalian semua manusia apa yang telah kalian kerjakan selama di dunia. Nah, ini hasil pemberitahuan Allah nanti ya akan diberitahukan kita melalui buku catatan ya, yang kemudian nanti amal kita ditimbang untuk nanti kita akan menghadapi pengadilan akhirat. Maka orang-orang yang beriman itu percaya hakul yakin ya atas landasan Al-Quran bahwa nanti ada kehidupan akhirat, meskipun bapak dan ibu kita belum pernah mengalami ya. Nanti kita akan berada di alam barzah, setelah itu kemudian nanti akan dibangkitkan. Nah, ketika dibangkitkan itu orang yang beriman sudah percaya, tidak kaget Pak. Kita tidak kaget karena apa? Karena Rasulullah sudah memberitahukan melalui Al-Quran ada kehidupan akhirat. Nah, karena itu maka di dalam surat Al-Baqarah, nanti bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 281 ya. 281 ya. Wattaqu yauman turja'una ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ya, yang punya HP ada Al-Qur'an bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 281. Ayat ini ayat yang terakhir Pak, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW mengenai keadilan akhirat ya, pengadilan akhirat. Nah, sedangkan tentang hukum itu adalah diturunkan ketika Rasulullah SAW haji wada yang tanggal 9 Dzulhijjah ya, ketika haji wada ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Nah, jadi al-yauma pada hari ini, yang dimaksud hari itu ya hari yang real itu Pak, tanggal 9 Dzulhijjah. Akmaltu lakum dinakum, kami sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan kami sempurnakan untukmu nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku rela Islam menjadi agamamu. Ini ayat tentang hukum. Tapi tentang pengadilan akhirat itu terakhir ya diturunkan, karena ayat tentang hukum ini Pak setelah 81 hari maka Rasulullah SAW kemudian dipanggil oleh Allah. Sedangkan surat Al-Baqarah ayat 281 ini ada mufasir di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Setelah itu beliau dipanggil oleh Allah. Ini adalah tentang pengadilan akhirat. Bunyinya bagaimana? Wattaqu yauman, takutlah kamu pada hari. Yang dimaksud itu adalah hari kiamat ya. Orang Islam wajib percaya kepada hari kiamat. Maka kita diingatkan oleh Allah, wattaqu yauman, takutlah kamu nanti akan datang hari kiamat. Ini firman Allah ini
untuk hidup kita di dunia, Bu ya, Pak ya. Jadi sebagai kita petunjuk untuk kehidupan kita di dunia, kita diingatkan untuk agar supaya menyiapkan bekal akhirat, karena nanti kita akan dibagi kembali. Wattaqu yauman, takutlah kamu ya. Ya takut berarti dengan senantiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjalankan. Yauman, pada hari kiamat nanti. Wattaqu yauman turja'una ilallah, kamu dikembalikan kepada Allah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Matur nuwun, diingatkan ada kesalahan sedikit. Nah, summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian masing-masing akan diberikan pahala ya, balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Summa tuwaffa kullu nafsim wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan didolimi. Inna wa la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menjadi janjinya. Jadi Allah tidak akan menzalimi, merugikan kepada semua hambanya, ciptaannya manusia. Ya, jadi di situ keadilan akhirat nanti. Ya, bahwa Allah akan memberikan hukum yang seadil-adilnya. Ya. Maka karena Al-Quran banyak ayat ya. Tadi hanya sebagian saja saya sebutkan, banyak ayat yang menyebutkan dan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa percaya kepada hari kebangkitan. Maka ketika kita nanti dibangkitkan, yang kaget itu orang kafir, Bu. Ya wailana mamba'asana mimmarqadina hada ma wa'atar rahmanu wa sadaqal mursalun. Surat Yasin. Qalu ya wailana, qalu mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, kaget Pak setelah dibangkitkan. Qalu ya wailana, celaka kami. Mamba'asana mim marqadina, siapa yang membangkitkan dari tempat tidur kami ini? Maka itu ayat itu luar biasa. Jadi satu ayat tapi ada dua penggalan ya. Ya wailana mamba'asana mim marqadina. Henti Pak. Jadi baru kemudian hada ma wa'atar rahmanu wa sadaqal mursalun. Di situ dalam tafsir ada dua pandangan, pendapat. Nah, yang pertama itu adalah yang jawab orang mukmin, yang jawab hadza ma wa'atar rahman wa sadaqal mursalun. Ketika orang-orang kafir tidak percaya, kaget, celaka, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami ini? Maka orang-orang mukmin jawab hadza ma wa'atar rahman. Loh, ini kan janjinya Allah. Allah kan berjanji bahwa nanti semua manusia akan dibangkitkan. Hadza ma wa'atar rahman wa sadaqal mursalun, dan janji Allah itu sudah dibenarkan dan disampaikan oleh para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah menyampaikan kepada kita melalui kitab suci Al-Quran. Maka penafsiran yang kedua, malaikat Pak yang jawab, wahai orang kafir, hadza ma wa'atar rahman. Loh, ini kan sudah dijanjikan Allah dulu. Allah sudah berjanji ya. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ya. Sudah berjanji ya. Dan sudah disampaikan oleh para rasul. Nah, karena itu maka kaget ya, kaget ya. Setelah dibangkitkan apa? Ya kumpul Bu, ya kumpul semua ya. Dikumpulkan oleh Allah. Qul, katakan Muhammad, innal awwalina wal akhirina
lamajmu'una ila miqati yaumim maklum. Surat napa Bu? Ya Al-Waqiah biasane wonten kata sing hafal surat Al-Waqiah. Nggih. Kul katakan Muhammad, innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya yang pertama sampai yang terakhir tidak ada satupun yang kantrit Pak. Setelah dibangkitkan, kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaum, la litak pasti, la itu litakid, lamajmu'una ila yaumi apa, pasti akan kami kumpulkan, kita dikumpulkan semuanya ya, kumpulkan semuanya. Nah setelah dikumpulkan apa ya, surat Kahfi ayat 48, wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'antum alla naj'alal mau'ida wa wudi'al kitab ya apa wa uridu ala rabbika saffa, dihadapkan kepada Allah dengan berbaris ya. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala, kamu dulu sudah saya ciptakan pertama kali, sekarang kamu datang kepadaku. Jadi kita berbaris Pak, berbaris untuk apa? Menunggu diberikan catatan. Wawudi Alkitab, diberikan catatan. Tadi itu perjalanan hidup kita ini dicatat oleh malaikat. Wa inna alaikum laha fidin kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna alaikum lahafidin, bagi kalian semua itu ada penjaga kiroman katibin, malaikat mulia yang senantiasa menulis, ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat dua ini Pak Bu, malaikat raqib dan catat. Nah catatannya nanti dikumpulkan, diberikan masing-masing, diberikan rapot. Kalau anak sekolah diberikan rapot. Nah inilah pengadilan akhirat ya, diberikan rapot, masing-masing diberikan rapot ya. Jadi wawudi Alkitab, lagi-lagi orang-orang mujrim, orang yang senantiasa berbuat maksiat, orang-orang kafir, orang mujrim ya, kaget Pak. Wawudi Alkitab, fatarol mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajatu ma'amil hadira wala yatimu rabbuka hada. Surat Al-Kahfi ayat 49. Jadi 48 itu semuanya berbaris di hadapan Allah. Bendera kita Rasulullah ya, kita apa, bendera Muslim ya. Kemudian diberikan buku catatan ya. Ini pengadilan akhirat yang nanti akan dihadapi, kita hadapi masing-masing. Famay ya'mal misqala dzarratin khaira yara wa may ya'mal misqala dzarratin sarra yara. Allah sudah berfirman, sekecil apapun perbuatan baik oleh malaikat akan dicatat ya. Sekecil apapun perbuatan jelek akan dicatat. Tapi Allah Maha Rahman Rahim Pak. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsa liha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa misluha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, catatannya itu ditulis 10 kali Pak. Jadi insya Allah Bu, timbangan kita nanti banyak baiknya, mudah-mudahan. Karena dengan rahmat Allah itu kebaikan ditingkatkan 10. Belum lagi kebaikan itu bisa dihapus dengan taubat. Taubat ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan
nasuha asarabukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan dengan taubat maka Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Nah, setelah kita ditimbang, diberikan buku catatan, kemudian amal kita ditimbang, ya, maka berombongan, Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, manusia itu adalah makhluk sosial. Al insanu madaniyun bitob. Manusia itu adalah makhluk sosial. Karena itu manusia kecenderungannya secara normal senang seserawungan, ya. Tidak bisa hidup sendiri karena manusia tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Maka itu ibu-ibu atau bapak-bapak kalau pergi rombongan seneng mana, Bu? Pergi sendiri dengan rombongan. Rombongan ada dua kesenangan, ya. Seneng perginya ngelencer, kemudian rombongan itu di mana-mana merasa tidak asing, ada temannya. Kemudian bisa guyon karena sudah saling mengenal, senang, ya. Rombongan, Pak, ya. Jadi kudrati manusia memang diciptakan untuk bermasyarakat atau berkumpul. Karena itu apabila bertemu dengan temannya, ya, maka itu di Darussalam itu ada pengajian Ahad pagi, ya. Itu tidak hanya sekedar pengajian. Saya sering woro-woro. Tidak hanya sekedar pengajian, tapi juga kegembiraan, bisa berkumpul dengan teman-temannya, ketemu, apalagi yang sudah purna, ya, wah baru ketemu, yaitu, ya, ada pertemuan apa mesti senang karena bisa reuni, Pak, ya. Reuni itu selalu menggembirakan karena berarti kita menggugah. Nah itulah, maka nanti juga kita akan bersama-sama masuk surga maupun masuk neraka dengan berombongan, Pak. Berombongan. Ya, betul. Lu kok tahu? Allah memberitahu, wong kita belum tahu. Karena itu maka Rasulullah memberikan apresiasi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu yang masih mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Karena kita tahu, ya, bahwa nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga juga berombongan, digiring, dilempar ke dalam neraka juga berombongan. Lu kok tahu, Pak Nurul? Ya saya hanya melihat di Al-Qur'an, Pak. Surat napa? Az-Zumar ayat 71, 72, 73, 74. 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin kilat qulu abwaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Jadi ketika orang-orang kafir digiring, ya, ya ini tidak mau, Pak, orang kafir kan tidak mau digiring, dipaksa. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, berombongan digiring menuju ke neraka, ya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika berjalan rombongan menuju ke neraka, ya, digiring paksa. Kalau menuju neraka digiring paksa. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, maka dibuka apa? Pintu nerakanya. Siapa yang buka? Malaikat Malik, Pak. Malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik itu luar biasa. Di dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduwan nasu wal hijaro alaiha
malaikatun ghiladun sidatun la ya'suna wa ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Malaikat yang sangat sangar, sangat sadis. Dia hanya melaksanakan perintah Allah untuk menghukum orang-orang kafir sedasar-dasarnya. Tidak bisa digoyahkan, diiming-imingi apa saja. Ketika ya wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi alal kafirin. Hai orang kafir, kamu kok bisa-bisanya ke sini? Ini terjemahan Jibril Pak ya. Kamu kok bisa-bisanya ke sini? Bukankah sewaktu di dunia dulu tidak ada yang memberitahukan kamu ya? Ada rasul yang memberitahukan kepada kamu, ada dai yang memberitakan kepada kamu ya, bahwa nanti orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan tempat kembali yang sebaik-baiknya, sedangkan orang yang ingkar kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jadi itu qalu na'am, ya. Ngaku Pak, ya. Ya, tapi kami memang tidak patuh. Jadi itu. Demikian juga berombongan ke surga. Nah, yang pertama, mengapa pengadilan akhirat harus betul-betul kita percaya? Tadi kalau pengadilan dunia yang pertama ada aturannya Pak ya, seperangkat peraturan ya. Yang itu dalam bahasa hukum positif Pak, hukum yang berlaku di Indonesia itu hukum positif. Maka di dalam Allah juga sudah memberikan aturan. Bagaimana di dalam Al-Quran? Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami pasti akan kami masukkan ke dalam neraka. Satu, itu peraturan seperti pasal 362. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka itu adalah surga firdaus. Jadi Allah membuat seperangkat peraturan. Bagi orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga, bagi orang-orang yang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Sama dengan pasal 362, bagi siapa yang mengambil barang orang lain tanpa hak ya, nah, barang yang bukan miliknya tanpa hak maka dipenjara ya selama-lamanya 5 tahun ya. Itu adalah yang pertama Pak ya. Yang pertama seperangkat peraturannya ada. Nah, kemudian tadi kita kembali, ini penting sekali ya, A mengambil barang orang lain, mencuri. Karena itu kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian, diproses, diadakan penyidikan, kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk diadakan penuntutan, kemudian oleh kejaksaan dituntut, oleh hakim diputuskan. Nah, yang kedua, ini kedua, setelah keberangkatan kita dibangkitkan oleh Allah, tadi yang saya sampaikan, kemudian kita berbaris, dikumpulkan bersama berbaris, diberikan buku catatan. Orang-orang kafir kaget, waduh celaka 2 kali lagi Pak. Dia dibangkitkan celaka, dia diberi catatan celaka. Waduh celaka, ini buku apa ini? Saya lebih baik tidak dapat ini. Nah, orang-orang yang beriman gembira Pak. Ya. Fa amman utiya kitabahu biyaminhi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ya, ini donantu anni mulakin hisabiyah. Sudah saya persiapkan di dunia dulu. Saya berbuat baik, makanya itu catatan saya baik. Ya, sedangkan orang kafir
tidak punya iman, ya catatannya merah semua. Maka setelah itu kemudian Allah hakim, ya Pak ya, tadi hakim memutuskan si A bersalah. Allah kemudian menyampaikan, hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Ayat apa Bu? Surat apa? Surat berapa? Surat Yasin. Surat Yasin Bu. Ya, jadi ya saya hafal surat Yasin ya. Mungkin ibu juga banyak yang hafal. Ya. Jadi surat Yasin luar biasa surat Yasin isinya. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hai orang kafir, orang mujrim yang dipanggil orang mujrim ya. Orang yang berbuat maksiat masuk orang kafir. Hadihi jahannamul lati kuntum, inilah neraka jahanam yang dulu dijanjikan kepada kamu. Islahul yauma bima kuntum takfurun. Ya. Maka kemudian masuklah kamu ke dalamnya karena kekufuran. Akhirnya orang kafir kan masuk Pak, ya masuk. Kemudian orang yang beriman dibawa ke surga, tapi orang kafir dimasukkan ke neraka. Orang surga di mana? Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wahai orang-orang yang bertakwa, ketika datang ke surga dibuka pintunya, malaikat Ridwan dengan senyum-senyum, salamun tibtum alaikum, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wahai orang-orang yang bertakwa, kesejahteraan atasmu. Nah, malaikat memberikan salam, masuklah kamu ke dalam surga selamanya Bu, Pak ya, selamanya. Apa jawabannya? Kita nanti akan menjawab insya Allah ya. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka jawaban apa? Kita akan menjawab, ada di dalam surat Az-Zumar ayat 74 ya, 71, 72, 73, 74-nya. 74. Wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrasanal ardona tabau minal jannati kaisunasa fa ni'ma ajrul amilin. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Kita memuji kepada Allah. Jadi ketika orang-orang yang bertakwa dimasukkan berombongan ke dalam surga, maka ucapan yang dan dipersilahkan dengan penuh kehormatan oleh malaikat Ridwan, maka kemudian apa yang disampaikan oleh orang mukmin adalah alhamdulillahi shadaqana wa'da. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menepati janji panjenengan. Apa janji Allah? Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi janji Allah, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Maka begitu kita masuk surga, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Wa aurasanal ardona tabawwa'u minal jannati haitsunasa. Untuk menempati surga ini sekehendak kami. Fa ni'ma ajrul amilin. Itulah nikmat yang terbesar bagi seorang mukmin. Maka ayat yang lain, la yastawi ashabul nari wa ashabul jannati humul faizun ya. Surat apa Bu? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Surat Al-Hasr ya. Ya ayyuhalladzina amanu, yang itu surat Al-Hasr ya. Jadi la yastawi, tidak sama. La yastawi ashabun nari wa
antara penghuni surga neraka dengan penghuni surga? Tidak sama. Ashabul jannati humul faizun. Orang penghuni surga itu adalah orang yang beruntung. Kepingin Pak nggih, kita semua mudah-mudahan kita akhir kehidupan kita husnul khotimah dan dimasukkan. Nah, setelah kita di surga, maka penghuni surga ini pamer Bu, pamer nyeluk penghuni neraka. Wanada ashabun jannati ashaban nar angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo qalu na'am. Wahai penduduk neraka, posisi saya sekarang ada di surga. Posisi saya sekarang ada di surga. Saya sudah mendapatkan janji Allah. Apakah kamu sekarang posisimu ada di neraka dan kamu sudah mendapatkan janji Allah atas orang kafir akan dimasukkan neraka? Qalu na'am. Sama juga tadi yang ketiga, ketika si A ini diputus pengadilan melakukan tindak pidana pencurian, kemudian dihukum 1 tahun, masuk LP sampai keluar, kita temannya ndak tahu loh, kamu kok lama ndak ketemu Nendi kok suwe nih? Ya aku 1 tahun niki di LP. Kan pengakuan Bu, berarti sudah ada aturannya, putusannya sudah ada orang yang dihukum, kemudian yang keempat orangnya mengaku. Berarti hukum dunia itu, pengadilan dunia ada hukum pencurian diterapkan di Indonesia. Maka Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, mulai orang dibangkitkan di dunia sudah diberitahukan aturan hukumnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa yang ingkar atas atau ayat-ayat Allah akan dimasukkan ke neraka. Itu kan hukum Pak, seperangkat aturan. Nah, setelah itu manusia nanti dibangkitkan, kemudian yang kedua diberi buku catatan, ya, diputuskan hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun, bagi orang yang kafir. Berarti diputuskan oleh hakim Allah, Maha Hakim. Kemudian setelah itu orang digiring ke neraka yang ingkar, ke surga. Berarti seperti tadi orang yang mencuri digiring ke LP. Setelah itu dia ngomong, penduduk surga ngomong, posisi saya ada di surga. Apakah posisi kamu ada di neraka? Qalu na'am. Ya. Maka orang-orang yang betul-betul berpikir secara benar pasti akan percaya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan kehidupan akhirat sampai saat detail-detailnya begitu, sampai saat detail-detailnya begitu. Tinggal kita mau pelajari atau tidak. Sampai saat detail-detail, sampai ada pengakuan Bu. Maka wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'au mimma razaqakumullah qalu inna wa harramahum 'alal kafirin. Mari ngono penduduk neraka memanggil penduduk surga, "Hei bro, saya sekarang di neraka, tolong saya diberi makanan minuman." Saking kepingine, apa jawabnya? Inna wa harramahum 'alal kafirin. Oh, tidak bisa, Allah mengharamkan makanan dan minum untuk orang kafir. Detail sekali. Karena itu maka meskipun kalau pengadilan dunia kita akui, karena kita melihat pengadilan akhirat haruslah sebagai orang yang beriman kita akui, karena itu adalah telah perintah Allah
bagi orang yang beriman, percaya kehidupan akhirat, dan sana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran sejelas-jelasnya, yaitu bahwa nanti kita akan diberikan balasan. Nah, terakhir ini Bu, yang Rasulullah pernah sekali mengingatkan kita. Rasulullah itu selalu saking sayangnya sampai mengingatkan kita. Suatu ketika Rasulullah dengan para sahabat, ya, wahai para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kamu apa orang yang muflis? Muflis itu apa Bu? Bangkrut, pailit. Nah, atadruna mal muflis, al muflisu minna man la dirham lahu wala mata. Ya Rasul, menurut kami orang yang muflis itu adalah orang yang bangkrut itu yang tidak punya harta benda, tidak punya apa-apa. Ya, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, al muflisu mayati yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa syamin wa yati qad satamahada wa qad fahada wa safaka damahada wa akala malahada fayuta hada min hasanatihi wa hada min hasanihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda alaihi ukhidat khotoyahu faturikat sumayutrahu ilal inannar. Orang yang bangkrut nanti di pengadilan akhirat. Kalau di pengadilan dunia itu ibu-ibu ya sama juga. Di pengadilan akhirat kalau kita baca Quran ya kita mengerti. Di pengadilan dunia kalau pengacara ya ngerti Pak ya, karena sekolahnya dihukum ya, ngerti ya, banyak ngerti. Ada yang ngerti sedikit, ada yang ngerti banyak. Pengadilan akhirat ada yang ngerti sedikit, ada yang ngerti banyak. Nah, nanti itu Rasulullah mengingatkan, ada nanti itu di pengadilan akhirat orang yang bangkrut. Sama juga pengadilan di dunia itu ada yang memberatkan Pak, faktor yang memberatkan dan yang mengirankan, sehingga hakim itu dalam memberikan putusan itu juga menimbang faktor yang meringankan. Wah, ini dulu berkelakuan baik, tidak pernah berbuat nyolong sebelumnya, itu yang meringankan. Nah, ada faktor yang memberatkan. Maka di dalam pengadilan akhirat ada faktor yang memberatkan. Mayati yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa syamin, yaitu besok itu ada orang yang datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, zakat, puasa. Tapi berbarengan dengan itu dia sering mendolimi temannya, dia sering berbuat jahat kepada orang lain, dia sering mengambil harta orang lain, dia sering berbuat aniaya kepada orang lain. Maka orang-orang yang didolimi ini yang belum ikhlas, dia minta kepada Allah ya. Ada orang yang difitnah, masuk penjara tidak salah, sampai masuk 5 tahun, keluarganya sampai berantakan, dia belum bisa saking jareme Pak, belum bisa memaafkan orang yang memfitnah. Maka dia datang kepada Allah, ya Allah, saya dulu difitnah, didolimi, saya minta kebaikannya dari orang itu. Diambil kebaikannya, diambil. Ada orang datang lagi, fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanati, yu'ta, diberikan kebaikannya, diberikan. Fayu'ta hada min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an tuqda alaihi ukhidat khotoyahu. Ketika banyak orang yang berbuat zalim, maka minta kepada dia itu sewaktu di dunia sering berbuat zalim, akhirnya kebaikannya habis. Setelah kebaikannya habis, masih ada orang yang minta. Maka karena saya minta kebaikan loh, kebaikannya dia sudah habis kok. Kalau gitu kebaikan kejelekanmu saja diserahkan. Faturikat sumayutraku ilanan, kemudian dijejek ya, dilempar ke dalam api neraka. Nah, karena itulah maka ya kita mengumpulkan poin kebaikan, jangan sampai nanti diambil orang lain. Tetapi dalam hadis yang panjang ada orang yang tadi tidak terima, tadi diperlihatkan oleh Allah istana yang megah. Ya Allah,
betapa indahnya istana ini. Oh iya, istana ini bisa, siapa saja bisa beli. Kamu mau beli ya bisa. Bagaimana ya Allah saya membeli istana ini? Kamu maafkan saudaramu, maka kamu akan mendapatkan. Jadi memaafkan itu akan diberikan pahala yang jauh lebih besar oleh Allah.